Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi wa alaihi wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala imami rusulihi wa anbiya'ihi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala darbihi ila yaumi liqa'ihi, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia, ahli majelis ta'lim bersatu yang sekarang kita adakan di Pusdai, Masjid Pusdai, yang semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah dan ada dalam jaminannya. Kita bersyukur kepada Allah kita dikumpulkan kembali dalam majlis ilmunya dan dalam majlis zikir kepadanya dan zikir kepada kekasihnya teragung, junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diantara bagian dari zikir adalah berdoa. Di antara bagian dari zikrullah juga membaca Quran dan mendengarkannya dan mentadabburi maknanya. Di antara makna zikrullah juga adalah mengkaji ilmunya, mengenal aturan-aturannya. Ini adalah karunia dari Allah. Karena segala kebaikan-kebaikan dari Allah yang sifatnya agung dan sifatnya abadi, itu semua lahir dari keimanan hamba kepadanya dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada segala hal yang diperintahkan oleh Allah harus diimaninya, yaitu
beriman kepada seluruh rasulnya, seluruh nabinya, beriman kepada Al-Quran dan semua kitab-kitabnya, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada hari kiamat dan kepada tanda-tanda kiamat, dan beriman kepada takdir baik buruk semua dari Allah Jalla Jalaluhu wahdahu. Dan kedua, setelah iman, segala kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sifatnya agung dan abadi, juga lahir dari ketakwaan si hamba kepada Tuhannya, yakni ketundukan kepada aturan-aturannya, melakukan perintahan-perintahannya dari mulai yang wajib lalu yang sunnahnya, menjauhi larangan-larangannya dari mulai yang haram lalu yang makruhnya. Maka dari iman dan dari takwa ini lahirlah kebaikan-kebaikan dari Allah yang agung dan abadi. Adapun kebaikan-kebaikan Allah kepada manusia yang tidak lahir dari keimanan manusia dan dari ketakwaan manusia, itu sifatnya yang pertama tidak ada keagungannya sama sekali, yang kedua sifatnya tidak abadi, hanya sebatas di dunia saja. Warna-warni kenikmatan orang-orang yang tidak beriman dikasih oleh Allah, seperti halnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak bertakwa dikasih oleh Allah, seperti halnya orang-orang yang tidak bertakwa. Warna-warni kenikmatan, kebahagiaan di dunia ini. Namun apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepadanya, maka pemberiannya yang pertama tidak ada nilai keagungannya, yang kedua tidak abadi. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, beruntunglah orang-orang yang bertakwa, karena segala kebaikan yang Allah berikan, pertama agung, kedua abadi. Begitu mati disambung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan Allah yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih baik selama hidupnya di alam barzakh sampai hari kiamat. Di alam kubur orang yang beriman, orang yang bertakwa diberi warna-warni nikmat, warna-warni fasilitas dalam kehidupan di alam kubur. Makanan, minuman, pakaian, tempat, taman, ya. Dan juga dikasih teman hidup, yakni yang menemaninya, khodam.
khadim-khadim yang menemaninya, yang menghantarkan ke sana kemari. Allah bisa bersilaturahmi di alam kubur itu dengan keluarga yang sudah tiada, yang sudah menjadi ahli barzakh, dengan leluhur, nenek moyang, dengan keturunan. Allah dengan para guru-guru, para ulama-ulama, dengan para anbiya wal mursalin alaihissalam, dengan junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kehidupan di alam kubur jauh lebih indah ketimbang kehidupan di dunia. Orang yang beriman dan yang bertakwa di dunianya, di kuburnya itu kaya raya. Masya Allah. Mungkin di dunia dia tidak pernah punya rumah, ya, rumahnya cuma ngontrak kecil, tidak pernah punya kendaraan, pakaian yang murah-murah, makanan yang sangat sederhana. Tapi ketika masuk ke alam kubur, Masya Allah, Allah kasih fasilitas hidup yang mewah-mewah. Yang itu semua buah dari iman dan takwa waktu di dunia. Ya, dan itu agung. Makanya keagungan ini tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman dan yang tidak bertakwa. Orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa, begitu mati maka segala kenikmatan dunia diputus oleh Allah. Begitu masuk kepada kehidupan alam barzakh, tidak menemukan lagi kenikmatan, tidak menemukan lagi kebahagiaan dan ketenangan. Sengsara yang luar biasa sengsaranya, lapar, dahaga, tidak punya pakaian, tidak punya teman yang menemaninya. Yang ada adalah tempat yang sangat menjijikan, tempat yang sangat mengerikan, tempat yang sangat menakutkan, penuh warna-warni siksaan, ular-ular raksasa, kalajengking raksasa, yang bukan cuma menakut-nakutinya, tapi menyengat, mematuknya, dan mengeluarkan bisa ke tubuhnya, memasukkan bisa ke tubuhnya. Dan itu terus sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Malaikat-malaikat yang wujudnya menyeramkan, yang sangat sadis, bengis. Allah yang bukan cuma menakut-nakuti, membawa api, membakarnya, menyiksanya dengan gada-gada besi, ya, yang membara dengan api. Allah. Dan ini sudah disebutkan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu terjadi sampai hari kiamat. Yang di dunianya mulia, dilulukan oleh banyak orang, orang banyak yang ingin berfoto bersama, dan juga banyak orang yang ingin punya kedudukan, ingin punya kemewahan seperti dia. Karena
apa yang Allah berikan kepada mereka waktu di dunia itu tidak ada kemuliaannya, dikarenakan tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa kepada Allah, maka dikubur segala kemuliaan, dicabut oleh Allah, segala kenikmatan dicabut oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu ketika dibangkitkan dari alam kubur, mereka yang tidak beriman, yang tidak bertakwa, kehidupannya lebih mengerikan lagi. Semakin ke sana semakin mengerikan, semakin menakutkan, semakin menyedihkan, semakin menyakitkan, semakin menstreskan. Begitu pula orang yang beriman, yang bertakwa, semakin ke sana semakin istimewa pemberian Allah. Semakin banyak anugerah dari Allah. Masya Allah, keindahan-keindahan semakin luar biasa Allah berikan. Itu semakin ke sana. Itu belum surga yang hakiki. Masya Allah. Beda lagi dengan alam surga. Sebagaimana orang yang tidak beriman, ya, itu bukan merupakan siksaan neraka. Beda lagi dengan neraka. Di ujung, ya, perjalanan hidupnya mereka akan dimasukkan ke neraka, na'udzubillahi min dzalik. Maka neraka merupakan satu alam yang paling dahsyat siksaannya, yang paling hebat siksaannya. Allah. Begitu pula surga. Kenikmatan-kenikmatan surgawi itu sempurna. Hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, maka di ujung cerita perjalanan hidupnya akan dimasukkan ke surganya Allah oleh Allah. Akan dipenuhi segala keinginannya, keinginan hawa nafsunya Allah penuhi. Dan itu abadi. Dan semuanya mulia. Allah. Kenapa abadi? Kenapa mulia? Karena itu semua adalah buah dari hubungan hati, yakni hubungan keimanan, kecintaan, ta'zim, ketaatan kepada zat yang maha mulia, kepada zat yang maha kekal. Maka segala balasan-balasannya mulia dan kekal. Segala bentuk pengabdian kita kepada Allah itu semuanya mulia. Dan itu semuanya abadi. Maka segala efek-efek daripada iman, efek-efek daripada ketakwaan, semuanya mulia dan semuanya abadi. Oleh sebab itulah, dalam kehidupan kita yang singkat ini, berjuanglah untuk membangun keimanan yang sempurna, untuk membangun ketakwaan sesempurna mungkin dari sisi keilmuannya, lalu dalam praktek pengamalannya,
dari sisi kualitasnya dan juga dari sisi kuantitasnya diperbanyak. Allah, ketinggian derajat nanti di sana, kekayaan nanti di sana, bagaimana derajat keimanan di sini? Bagaimana bagusnya ibadah dan banyaknya ibadah di sini? Maka orang-orang yang beriman, yang faham kepada apa yang Buya katakan, mereka tidak ada yang berani menyia-nyiakan waktunya. Tidak ada yang berani menyia-nyiakan nafasnya. Tidak ada yang berani menyia-nyiakan tenaganya. Tidak ada yang berani menyia-nyiakan hartanya. Tidak ada yang berani menyia-nyiakan ucapannya, perbuatannya. Tidak ada yang berani menyia-nyiakan pemikirannya, niat-niatnya. Semua dijadikan bahan pengabdian kepada Allah. Tenaganya jadi ibadah, nafasnya jadi ibadah, berfikirnya jadi ibadah, berniatnya jadi ibadah, hayalannya jadi ibadah, ucapannya jadi ibadah, tenaganya jadi ibadah, perbuatannya jadi ibadah, bisnisnya jadi ibadah, rumah tangganya jadi ibadah. Allah, berorganisasinya jadi ibadah, berpolitiknya jadi ibadah, memimpin rakyat jadi ibadah. Jadi rakyat pun dipimpin, semuanya jadi nilai ibadah. Dohirnya, batinnya semua jadi nilai ibadah. Dan ini tidak bisa diwujudkan dalam hidup manusia terkecuali harus dengan bimbingan sang guru. Dan sang guru ini tidak sembarang guru, tapi yang alim, yakni yang berilmu dengan ilmu wahyu, dengan ilmu Quran, dengan ilmu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini sang guru bukan sekedar alim, tapi juga amil bi'ilmi, yang mengamalkan ilmunya. Dan sang guru ini juga yang al-arif billah, yang ma'rifat kepada Allah hatinya. Sang guru ini juga adalah yang selalu basah lisannya dengan zikir kepada Tuhannya. Hatinya selalu bergantung kepada Rabbnya. Hatinya selalu memusat menghadap kepada Rabbnya. Dan hatinya selalu sujud dan tunduk kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu wahda. Yang berakhlak dengan akhlak Tuhannya dan akhlak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita umatnya, takhallaqu bi akhlaqillah, kalian harus berakhlak dengan akhlaknya Allah. Insyaallah. Nah, ini yang dimaksud dengan alim. Maka guru seperti inilah yang akan membimbing hati kita kepada Allah, yang akan menyinari alam fikiran dan alam hati kita dengan nur hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu wahda, dengan nur cahaya junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akan
membersihkan jiwa kita dari segala penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati, yaitu akhlak-akhlak yang tercela dan juga kekufuran walaupun debunya, kemusyrikan walaupun debunya. Kan ada musyrik yang besar, ada musyrik yang kecil gitu kan. Termasuk hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dan juga akan membersihkan dari sifat ghaflah, lalai hati kepada Allah. Akan terus mengingatkan hati kita kepada Allah, sehingga hati kita selalu ingat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kita tidak ingat kepada Allah itu hanya di waktu tidur saja. Masya Allah. Dan banyak orang-orang yang soleh yang hari-harinya tidurnya sedikit, walaupun matanya merem, karena hatinya selalu dihadapkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Banyak orang-orang soleh yang beberapa hari hatinya tidak pernah lupa kepada Allah, hatinya gak pernah berpaling dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, walaupun ketika berbicara tentang hal-hal dunyawiyah, walaupun ketika ngobrol dengan keluarganya, walaupun ketika ngobrol dengan sesamanya, walaupun ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan rumahnya, sedang bisnis, sedang kasab, hatinya tetap dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Banyak orang-orang yang seperti itu. Allah, 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 Allah. Nah, kalau kita sudah bertemu dengan alim yang seperti ini, kaitkanlah hati kita kepadanya dengan kecintaan, dengan ta'zim, penghormatan. Lalu hadirlah di majelisnya, pandanglah wajahnya, karena memandang wajahnya itu akan mengalirkan nur, cahaya, asrar kepada hati kita. Begitu pula ketika sang alim seperti ini menatap kita, karena tatapannya adalah tatapan rahmat yang disebut dengan nadhrah. Nadhrah itu adalah tatapan rahmat. Yang tatapan rahmat itu, kalau seorang alim yang arif billah, yang ma'rifat kepada Allah menatap kepada kita dengan tatapan rahmat, artinya tatapan itu akan mengikis semua dosa-dosa kita. Tatapan itu akan menurunkan hujan rahmat dari Allah kepada kita. Tatapan itu akan mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi. Karena tatapan rahmat, yakni tatapan kasih sayang dari orang yang ma'rifat kepada Allah, itu di dalamnya penuh dengan doa. Ketika seseorang yang ma'rifat kepada Allah sayang ya kepada kita, maka sayangnya ini akan dipandang oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka Allah pun menyayangi orang tersebut, Allah pun menyayangi kita. Maka salah satu keberuntungan yang sangat besar bagi seorang hamba yang beriman, ketika hamba tersebut hadir di hati orang yang ma'rifat kepada Allah. Maka banyak doa-doa para wali-wali Allah yang ungkapannya seperti ini ya.
Ya Allah, hadirkan hamba di hati kekasih-kekasih-Mu. Hadirkan hamba di hati kekasih-kekasih-Mu. Sehingga kekasih-kekasih Allah mengingat kita. Kekasih-kekasih Allah menyayangi kita. Kalau kekasih Allah sudah mengingat kita, menyayangi kita, maka kita adalah orang yang sangat beruntung sekali. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ada di hati para kekasih-kekasihnya. Ini adalah tugas kita, ya, yang paling inti dalam hidup. Bagaimana kita punya guru, punya alim yang terus membimbing kita, yang terus menggiring kita kepada Allah, yang walaupun dari kejauhan tetap akan mendoakan kita. Dari kejauhan doa-doanya, Masya Allah, dicurahkan di antaranya untuk kita, untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kesuksesan kita, untuk kemuliaan kita. Jangan sekali-kali kita bersuudzon kepada guru kalau guru kita adalah orang alim dan yang mengamalkan ilmunya. Lalu kita menganggap guru kita tidak ingat sama kita. Hasya wa kalla. Itu suudzon berbahaya. Karena salah satu amalan dan garapan seorang alim adalah mendoakan murid-muridnya, adalah memintakan ampunan kepada Allah untuk semua murid-muridnya. Masya Allah, tabarakallah. Itulah keberuntungan ketika kita memiliki guru seperti itu. Dan kebanyakan orang-orang yang selamat, yang mendapatkan ampunan, yang sukses itu adalah karena doa dari ulama yang seperti ini. Yani yang marifat kepada Allah, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mempunyai hubungan khusus dengan Allah, yang mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan si murid ini juga bisa sampai kepada Allah dengan doa gurunya. Si murid ini bisa sampai mendekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan doa gurunya. Si murid ini ketika berdoa dikabulkan doanya karena doa gurunya juga. Maka berbaik sangkalah kepada para ulama-ulama. Oleh sebab itulah ulama-ulama mengajarkan kepada kita agar kita baik sangka, agar kita adab, dan agar kita bisa juga berbuat kebaikan kepada para guru-guru kita, menghadiahkan bacaan Quran, menghadiahkan ya bacaan salawat, zikir kepada guru-guru kita. Ya, itu sebagai apa namanya balasan ya dari kita kepada guru atas kebaikannya, yang balasan tersebut walaupun tidak mungkin bisa melebihi kebaikan guru, bahkan tidak bisa menyamai kebaikan guru kepada kita, minimal ya kita bisa berbuat kebaikan kepada guru semampu kita. Allah, karena kebaikan guru kepada murid jauh lebih besar, jauh lebih baik dan lebih banyak. Walaupun guru tidak memberi uang,
Walaupun guru tidak memberi barang yang sifatnya fisik, hissi. Fahami oleh kita semuanya. Ya, fahami. Allah, 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 Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam hidup ini selalu diikat oleh Allah dengan ulama-ulama, diikat oleh Allah dengan para wali-walinya, sehingga kita bisa terus terbawa, ya, untuk bisa mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu untuk bisa mendekat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Allah, Allah. Dalam ayat yang tadi di awal, beliau membacakan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang maknanya wallahu alam bi muradihi bidzalik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan beradalah kalian, ma'as shadiqin, beserta orang-orang yang jujur kepada Allah. Selain daripada beriman dan bertakwa, kita juga diperintah oleh Allah agar kita bisa selalu berada bersama orang-orang yang jujur kepada Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Merekalah adalah orang-orang yang jujur kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Makna daripada kita harus berada bersama orang-orang yang jujur ada dua arti. Yang pertama, keberadaan kita, kebersamaan kita dengan beliau-beliau secara fisik, yaitu ngumpul seperti ini. Yang kedua, keberadaan kita, kebersamaan kita secara batiniah. Artinya kita selalu mengingat, ya, orang-orang yang jujur. Kita mencintai orang-orang yang jujur. Kita memuliakan orang-orang yang jujur. Nah, kita sering menghadiahkan pahala dari sebagian amal soleh kita kepada mereka, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hubungan hati dengan orang-orang yang jujur itu adalah sebagai wujud kebersamaan kita dengan beliau-beliau di alam gaib, ya. Nah, ini dua-duanya harus dijalankan oleh kita, dua-duanya harus, ya, digarap oleh kita. Bagaimana kita dalam hidup secara fisik bisa selalu berkumpul dengan orang-orang yang jujur, dan bagaimana hati kita juga bisa mencintai, memuliakan, dan mengingat orang-orang yang jujur. Fahami oleh kita semuanya. Karena ketika hati kita ada hubungan erat dengan orang-orang yang jujur, yang mana hati orang-orang yang jujur tersambung erat dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan sambungan inilah yang mengalirkan rahmat, mengalirkan keridhaan, mengalirkan keberkahan, mengalirkan pertolongan, mengalirkan warna-warni anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ketika ini mengalir kepada Rasulnya, kepada para walinya, para ulamanya, orang-orang yang jujur, maka itu pun juga akan mengalir kepada kita. Dari aliran tersebut, kenapa akan mengalir? Karena kita sudah menyambungkan sambungan hati kepada beliau-beliau. Saya pernah membahas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahihnya, ada 7 golongan
manusia yang mana kelak yaumal kiamah ketika umumnya makhluk ya tidak mendapatkan naungan. Masya Allah, daripada naungan keratonnya Allah, kecuali 7 golongan ini. Di antara yang 7 golongan disebut oleh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid atau bil masjid, adalah orang yang hatinya digantungkan ke masjid. Artinya ada cinta ke masjid, ada ingat ke masjid, ada pengagungan ke masjid dalam hatinya. Orang yang dalam hatinya ada hubungan khusus dengan masjid, maka kelak yaumul kiamah dia akan dikumpulkan oleh Allah di bawah naungan keraton Allah. Masya Allah. Maka ulama mengatakan, andai kata hati seorang hamba yang dikaitkan ke masjid sudah seperti itu, bagaimana dengan hati seorang hamba yang hatinya dikaitkan kepada orang-orang soleh, hatinya dikaitkan kepada orang-orang yang jujur kepada Allah, hatinya dikaitkan kepada ulama, hatinya dikaitkan kepada wali-wali Allah, hatinya dikaitkan kepada nabi-nabi Allah, kepada rasul-rasul Allah, apalagi kepada junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau hatinya dikaitkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Mu'allakun. Mu'allakun itu apa? Dikaitkan, dihubungkan. Si hati ini selalu dihubungkan. Ada hubungan khusus dalam hati. Hubungan khusus dengan majelis ilmu, hubungan khusus dengan masjid, hubungan khusus dengan orang-orang soleh. Allah fahami oleh kita semuanya. Kenapa? Karena orang soleh dan masjid masih mulia orang soleh ketimbang masjid. Apalagi dengan ulama, apalagi dengan wali, apalagi dengan nabi, apalagi dengan para rasul, apalagi dengan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, ayat yang tadi itu memberikan isyarat bahwasanya kita tidak cukup dengan hanya iman dan takwa saja. Makanya Allah memerintahkan kepada yang beriman, artinya yang sudah punya iman, lalu harus bertakwa, dan juga setelah bertakwa harus bisa dan selalu berada bersama orang yang jujur kepada Allah. Artinya kita nggak akan cukup ya dengan keimanan dan ketakwaan, tapi juga kita harus punya hubungan ya yang erat. Kita harus merapat kepada orang-orang yang jujur. Gak bisa seperti ini. Saya makan sudah mesantren, saya mah sudah punya ilmu, saya mah tinggal getol ibadah saja. Gak usah saya berkumpul dengan orang-orang soleh. Gak perlu saya berkumpul dengan ulama. Gak perlu saya berkumpul dengan orang-orang jujur. Itu adalah pemikiran yang sangat salah sekali. Yang sangat salah sekali. Kalau begitu Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan kepada kita agar kita bersama orang-orang yang jujur. Ya. Dalam ayat lain juga malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan harus selalu bersama dengan orang-orang yang zikir. Masya Allah. Fahami oleh kita semuanya. Dan kita mendengar dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya obat hati ya yang bisa menyembuhkan hati dari penyakit-penyakit hati, yaitu sifat-sifat yang tercela. Di antaranya adalah mujalasatus sholihin, kita bisa duduk bersama orang soleh. Coba bayangkan, cuma duduk bersama saja.
Maka ulama mengatakan, kalau tidak ada orang soleh, kita tidak menemukan orang soleh, orang yang jujur, tidak menemukan ulama, maka kholwatlah kamu. Artinya kamu sudah menyendiri saja dengan Tuhanmu. Banyak di kamar, baca Quran, zikir, sholawat, sholat sunnah diperbanyak. Di kamarlah. Namun kalau kamu menemukan orang yang jujur, kalau kamu menemukan orang yang soleh, kalau kamu menemukan ulama, maka duduk kamu dengan mereka jauh lebih baik ketimbang kamu menyendiri di kamarmu. Ya. Adapun keterangan-keterangan yang mana di situ seolah kita itu harus banyak menyendiri di kamar berdua dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, ulama mengatakan itu ketika ulama tidak kita temukan. Ketika orang-orang soleh kita tidak temukan. Ketika orang-orang yang jujur kepada Allah kita tidak temukan. Tapi kalau kita menemukan, sering-seringlah duduk dengan beliau-beliau. Ketika nanti bubar, barulah kamu berdua dengan Tuhanmu. Nah, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Ketika kita bisa dikumpulkan, bisa berkumpul dengan orang-orang yang alim. Semoga kita mendapatkan barokah beliau-beliau, cahaya beliau-beliau, asrar beliau-beliau, syafaat beliau-beliau, doa beliau-beliau, madad-madad beliau-beliau. Dan semoga kita semuanya terus disatukan, dikumpulkan dengan beliau-beliau. Ketika kita sudah ada di alam barzakh, ketika kita bangkit dari alam kubur, ketika kelak di akhirat, ketika kelak melintas Shiratal Mustaqim, ketika nanti beliau-beliau ketika masuk surga, semoga kita bisa bersama beliau-beliau. Dan di surga bisa bersama beliau-beliau, bersama junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Amin. Sekian dari Abu yang semoga kalimat ini manfaat dan berkah bagi semuanya. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan yang akan datang. Insya Allah panjang umur, dikabul segala hajat, sukses segala garapan-garapan yang baik dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.